Bab 711 Misi Akademi yang tak terduga. Ding Zuohan berkata, ini memang pilihan yang sulit. Kita semua membutuhkan Skywing kita karena bisa langsung menambah kekuatan kita, tapi juga sangat penting untuk melengkapi kapal perang dengan amunisi. Pemimpin kelas, Anda adalah sayap kepala. Beritahu kami tentang keputusan Anda, saya akan mendukung Anda. Sama untukku. Bing Tianliang segera menyatakan dukungannya. Yang lain setuju. Mengikuti ketua kelas berarti makan daging. Ini sudah menjadi konsensus umum. Lan Xuanyu berkata, saran saya adalah melakukan keduanya. Sebenarnya, aku baru mempertimbangkan ini setelah menukar logam langka yang bisa digunakan untuk membuat battle armor kita. Tapi karena ruang penyimpanan di Ring of Fate terbatas, saya tidak menyesalinya. Lagi pula, membuat battle armors membutuhkan waktu, begitu juga dengan penempaanku. Tidak peduli berapa banyak logam langka yang Anda berikan kepada saya tidak akan dapat menghasilkan paduan Spirit Forget dalam waktu singkat. Jadi, pertama-tama kita dapat menggunakan sebagian besar logam langka yang kita tuai kali ini untuk ditukar dengan sayap langit dan amunisi untuk meningkatkan kekuatan tempur keseluruhan tim pertempuran 33 sayap langit kita sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk berurusan dengan para perompak lain kali. Pada saat yang sama, kami dapat menyimpan sebagian dari logam langka yang berharga untuk saya teruskan. Selama kita bisa mengikuti keuntungan kita, saya tidak akan kekurangan logam langka untuk semua orang. Ini membunuh dua burung dengan satu batu. Qian Lei berkata, saya rasa tidak ada masalah. Kami akan menukarnya dengan amunisi terlebih dahulu dan mendapatkan 10 rudal antimateri. Lan Xuanyu berkata dengan kesal, apakah menurutmu itu permen buah? Saya tidak berpikir kita mampu membeli 10, tetapi perlu untuk membeli beberapa. Saya mendengar bahwa Sekte Tang masih memiliki banyak perangkat jiwa bermutu tinggi. Saya berencana untuk melihatnya kali ini dan mempersenjatai kapal perang kita. Selama kita berhasil menghancurkan kru bajak laut, kita akan dapat mengganti kerugian kita. Siapa tahu, kita bahkan mungkin bisa menghasilkan lebih banyak. Petik 2. Saya setuju. Saya setuju. Petik 2. Segera, seluruh kelas mencapai konsensus. Setelah kembali, mereka pertama-tama akan memesan sayap langit. Selain menyimpan logam langka yang tersisa untuk kapal perang dan penempaan, mereka akan menukar sisanya dengan senjata dan peralatan dari Sekte Tang dan meningkatkan kekuatan tim secara keseluruhan tanpa mempengaruhi kekuatan masing-masing. Dalam perjalanan kembali, Lan Xuanyu membenamkan dirinya dalam penempaan dan terus berlatih penempaan fuse-nya. Meskipun penempaan banyak berhubungan dengan bakat dan kemampuan, lebih penting untuk berlatih tanpa henti. Ini adalah profesi yang membutuhkan latihan terus-menerus untuk mencapai pencerahan. Bagi kebanyakan orang, proses ini sangat membosankan. Mempelajari pengetahuan hanyalah satu aspek, dan seseorang harus lebih mengandalkan praktik, tidak seperti perancangan dan pembuatan. Sebagian besar waktu, seseorang harus mendapatkan pengetahuan melalui pembelajaran dan juga membutuhkan inspirasi. Lan Xuanyu, yang sudah terbiasa mencari perasaan dalam proses penempaan, tidak merasa bosan, apalagi dengan begitu banyak logam langka untuk dia latih. Dia dalam suasana hati yang baik. Bagi seorang pandai besi, masih ada masalah besar. Proses peningkatan dari Thousand Refinements ke Spirit Forging akan menghabiskan banyak bahan. Setelah penempaan gagal, material akan terbuang sia-sia dan harga logam langka masih setinggi itu. Dalam keadaan seperti itu, banyak pandai besi harus menghabiskan waktu ekstra untuk mendapatkan uang untuk membeli bahan. Oleh karena itu, secara umum, pandai besi yang luar biasa dipersiapkan oleh pasukan besar dan mereka harus diberi bahan dengan segala cara. Lan Xuanyu jelas tidak perlu khawatir tentang penempaan material lagi. Menurut Tang Lei, dia dianggap telah melangkah ke ambang pandai besi peringkat 6 dan tingkat keberhasilan penempaan rohnya sudah cukup baik. Dia perlu berlatih Fuse Forging di yayasan ini. Bahkan logam Spirit Forget yang belum menjalani Fuse Forging cukup baik untuk membuat armor pertempuran 2 kata, tetapi jika seseorang ingin meningkatkan armor pertempurannya ke level 4 kata di masa depan, logam Fuse Forget sangat diperlukan. Ini karena semakin tinggi peringkat Battle Armor, semakin besar perbedaan antara menggunakan logam yang telah menjalani Fuse Forging dan tidak menjalani Fuse Forging. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika kapal perang hendak memasuki atmosfer planet induk, Bai Xiuxiu memanggil Lan Xuanyu kembali ke tempat duduknya. Kapal perang siap mendarat. Kapal perang 33 Skywings mendarat tanpa suara di Shrek Space Center.
Ketika siswa kelas eksperimen perang bintang menghirup udara segar planet induk lagi, mereka menjadi bersemangat pada saat yang sama. Ini adalah pertama kalinya mereka mengemudikan kapal perang untuk menjalankan misi. Perasaan kali ini benar-benar berbeda dari misi Skyfighter sebelumnya. Meskipun mereka tidak dapat menyelesaikan misi, perolehan mereka lebih besar daripada menyelesaikan misi normal. Setiap orang akhirnya memiliki Skywing mereka sendiri. Setelah turun dari kapal perang, Lan Xuanyu meminta anggota Sekte Tang untuk melakukan perawatan di kapal perang. Dia kemudian membawa timnya kembali ke akademi. Dalam perjalanan kembali ke akademi, dia menelepon perangkat komunikasi jiwa Deng Bo. Kalian kembali, itu cepat, misi selesai. Deng Bo terkejut saat menerima telepon Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata, misi gagal dan kami tidak berhasil menemukan mineral khusus. Kapten, aku harus merepotkanmu dengan sesuatu. Kami memperoleh beberapa senjata dan peralatan kali ini dan ingin menjualnya ke Sekte Tang kami. Dan kemudian mengisi kembali amunisi kita. Jika ada perbedaan, kami hanya akan mengambil lebih sedikit. Bagaimana menurutmu? Deng Bo kaget, tapi dia segera menyadari sesuatu. Kalian bertengkar, nada suaranya meninggi. Kami bertemu dengan kru bajak laut kecil dan bertarung sedikit. Jangan khawatir, kapal perang kita tidak mengalami kerugian. Saya tidak tega kehilangannya. Ini adalah harta kami, kata Lan Xuanyu dengan cepat. Deng Bo menghela nafas lega dan berkata, baiklah, saya akan melihat kapal perang nanti dan memberi tahu Anda. Setelah mengakhiri panggilan, bibir Lan Xuanyu melengkung menjadi senyuman, berharap Kapten Deng tidak akan ketakutan. Lan Xuanyu harus kembali dan menyerahkan misi terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan ke Sekte Tang. Pertarungan kali ini membuatnya menyadari betapa canggihnya teknologi Sekte Tang. Kekuatan rudal antimateri terlalu besar, yang memungkinkan mereka menyelesaikan pertempuran dengan mudah. Selain rudal antimateri, Sekte Tang pasti memiliki barang bagus lainnya. Bagaimana mungkin dia tidak mencari mereka? Dengan pengalaman berurusan dengan bajak laut api ungu kali ini, pertarungan mereka selanjutnya akan lebih baik lagi. Dengan sumber daya yang cukup, mereka akan dapat mendukung pertumbuhan cepat tim 33 Skywings mereka. Setelah menutup telepon, Lan Xuanyu segera menelepon Tang Zhenhua. Guru, kami kembali. Lan Xuanyu melapor ke Tang Zhenhua. Kamu kembali. Tepat pada waktunya, datanglah ke kantor saya, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda, kata Tang Zhenhua dengan penuh semangat. Lan Xuanyu tertegun. Mengapa guru terdengar sangat bersemangat? Dia meminta Tang Yuge untuk menyerahkan misi atas namanya. Siswa lain bubar dan kembali beristirahat sementara dia langsung pergi ke Interstellar Center untuk mencari Tang Zhenhua. Ketika Lan Xuanyu tiba, dia menyadari bahwa tidak hanya Tang Zhenhua di sana, tetapi juga Ying Lohong dan Guru Xiaoqi. Melihat ketiga orang ini muncul di kantor Tang Zhenhua pada saat yang sama, Lan Xuanyu terkejut. Kita tidak akan mengadakan sidang Trinitas, kan? Ying Lohong berkata dengan kesal, kamu bocah, apakah kamu tidak tahu bagaimana mengatakan kata-kata yang baik daripada omong kosong percobaan Trinitasmu? Aku punya tugas yang bagus untuk kalian lakukan. Lan Xuanyu tertegun. Kabar baik apa? Xiaoqi bertanya, apakah misimu berjalan lancar? Lan Xuanyu tersenyum pahit. Itu tidak terlalu mulus. Dia segera menceritakan proses misi. Tentu saja, dia tidak menyebutkan pertempuran dengan bajak laut api ungu. Setelah mendengarkan uraiannya, Ying Lohong sedikit mengernyit dan berkata, misi seperti ini persis seperti itu. Ini relatif sederhana tetapi ada kemungkinan kegagalan yang tinggi. Ini bukan masalahmu. Dengan dukungan Sekte Tang, seharusnya tidak terlalu sulit bagimu untuk menyelesaikan misi berikutnya. Paling tidak, kapal perang Sekte Tang akan menghemat banyak waktu. Lan Xuanyu mengangguk setuju dan berkata, Dekan, apa yang bisa kita lakukan? Bab 712 Cabang Akademi Shrek. Ying Lohong berkata dengan suara yang dalam, ini masalah yang sangat terhormat. Kalian semua harus tahu bahwa akademi kami hanya merekrut 30 siswa setiap tahun. Jadi di akademi sebesar itu, kami tidak memiliki banyak siswa. Akademi hanya melakukan ini karena lebih suka memiliki lebih sedikit siswa yang tidak kompeten. Namun nyatanya, akademi Shrek kami memiliki cabang lain yang juga melatih guru jiwa. Akademi memiliki banyak guru yang luar biasa di sana dan mempersiapkan sejumlah besar talenta untuk militer. Ini adalah kolaborasi terpenting kami dengan Federasi. Cabang Akademi Shrek. Lan Xuanyu belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya.
Dengan kemampuan mengajar Akademi Shrek, sungguh sia-sia hanya mengajar begitu sedikit siswa di setiap angkatan. Dan di tahun-tahun awal, Akademi Shrek tidak memiliki sedikit siswa. Ying Lohong menjawab dengan acuh tak acuh, alasan mengapa cabang didirikan terutama karena Akademi memiliki sumber daya yang terbatas dan tidak dapat mendukung terlalu banyak siswa untuk belajar. Sumber daya yang kalian dapat tukarkan dengan emblem kalian tidak mungkin untuk cabang, jadi pertumbuhan kalian secara alami adalah yang tercepat. Selain tidak memiliki banyak sumber daya, pengajaran di cabang tidak terlalu berbeda dengan kalian dalam aspek lain. Ada banyak talenta luar biasa yang muncul di sana dan beberapa bahkan secara khusus terdaftar di pengadilan negeri kami. Demi menjaga keakraban satu sama lain dan juga untuk menguji hasil ajaran kita masing-masing, Akademi dan cabang akan berkompetisi setiap tahun. Dalam keadaan normal, Akademi kami akan mengirimkan lulusan pengadilan luar, yang merupakan tahun ke-6, tetapi kali ini ada pengecualian. Saat kalian mengalahkan kumpulan lulusan ini dan Tang Yuge ada di kelas Anda, setelah berdiskusi, kami akan mengirim kelas Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini dengan cabang, tetapi ada syaratnya. Lan Xuanyu terkejut dan bertanya dengan heran, kita akan naik. Apakah tahun ke-6 tidak keberatan? Meskipun mereka telah mengalahkan tahun ketiga di bawah kepemimpinan Tang Yuge ketika mereka berada di tahun pertama mereka, yang merupakan tahun ke-6 saat ini, tahun ke-6 itu pasti tidak lemah dan seharusnya memiliki armor pertempuran 2 kata sekarang. Baik itu si Masian yang memiliki Dark Gold Skeleton King Martial Soul atau saudara kembar dengan Black Tortoise Shield Martial Soul, mereka semua cukup kuat. Ying Lohong menjawab, tentu saja mereka punya pendapat, tapi merekalah yang memulai ini. Setelah Ying Lohong menjelaskan semuanya, Lan Xuanyu akhirnya mengerti keseluruhan ceritanya. Ternyata si Masian dan teman sekelasnya akan lulus dari tahun ke-6 dan kebanyakan dari mereka sudah memiliki armor pertempuran 2 kata. Tugas mereka selanjutnya adalah berpartisipasi dalam ujian pengadilan dalam. Tahun ke-6 ini masih kesal dengan kemenangan tim Lan Xuanyu atas kelas mereka. Mereka akhirnya memiliki armor pertempuran 2 kata dan merasa bahwa mereka telah meningkat pesat. Mereka telah meminta izin Ying Lohong untuk bertanding lagi dengan kelas Lan Xuanyu untuk menghilangkan rasa malu mereka. Biasanya persaingan antar siswa selalu didukung oleh Akademi Shrek, jadi Ying Lohong menyetujui permintaan tahun ke-6 setelah beberapa pertimbangan. Namun, tahun ke-4 sibuk menjalankan misi Sky Fighter mereka, dan dia tidak bisa meminta mereka melakukan ini pada saat seperti itu tanpa alasan yang bagus. Oleh karena itu, hak untuk mewakili Akademi Shrek melawan cabang untuk bertanding menjadi hadiah untuk kompetisi ini. Jika tim Lan Xuanyu menang, maka mereka akan mewakili Akademi untuk berpartisipasi dalam kompetisi cabang Akademi Shrek. Jika mereka kalah, tahun ke-6 jelas akan berpartisipasi. Manfaat apa yang akan didapat dalam pertandingan sparring dengan cabang? Menambahkan poin. Jika mereka menang, mereka akan dapat memperoleh poin untuk ujian pengadilan negeri di masa mendatang. Pada saat yang sama, mereka akan diberi hadiah yang sangat sederhana, 1 ton air Danau Dewa Laut. 1 ton air Danau Dewa Laut bukanlah jumlah yang sedikit, itu setara dengan 1000 liter. Meski barang ini tidak terlalu mahal, harga setiap liternya masih berupa emblem berwarna putih. Juga, air Danau Dewa Laut terbatas untuk siswa Akademi Shrek. Lebih penting lagi, bisa mewakili Akademi adalah suatu kehormatan. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya dan berkata, Din, adalah hal yang baik untuk dapat mewakili Akademi kami dalam pertempuran, dan kami sangat bersedia berjuang demi kehormatan Akademi kami. Namun perlu diketahui bahwa tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita perlu mendapatkan 24 poin kesulitan untuk misi Sky Fighter kita. Waktu sangat penting, dan menyelesaikan misi sangatlah penting. Jika kami berpartisipasi dalam pertandingan tanding dengan cabang, itu pasti akan memakan banyak waktu. Terlebih lagi, kita harus melawan 6 tahun sebelumnya, ini. Ying Lohong menjawab dengan acuh tak acuh, ini sederhana. Jika Anda menang melawan tahun ke-6, kesulitan misi Sky Fighter Anda akan berkurang 1 poin. Jika Anda menang melawan cabang, 3 poin kesulitan lainnya. Ini setara dengan misi Heaven Door tambahan yang disiapkan oleh Akademi untukmu, dengan total 4 poin kesulitan. Mata Lan Xuanyu berbinar saat mendengar itu. Apakah ada poin Sky Fighter? Sudut mulut Ying Lohong berkedut. Nak, kamu benar-benar tidak melewatkan apapun kan? Jika Anda memenangkan semuanya, saya akan memberi semua orang di kelas Anda 100 poin Sky Fighter, oke? Itu kesepakatan.
Lan Xuanyu setuju tanpa ragu dan tersenyum lebar. Ini setara dengan menjalankan misi level 4. Ying Lohong memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu cukup percaya diri, ya. Apa yang harus saya katakan kepada Anda adalah bahwa Anda semua akan menghadapi Master Armor pertempuran 2 kata. Juga, kompetisi melawan tahun ke-6 akan dilakukan dalam bentuk pertarungan 7 lawan 7. Kalian tidak akan memiliki keunggulan dalam jumlah dan akan bersaing secara adil, mengerti? Anda tidak akan menang dengan mudah. Kami percaya diri, jika kita bisa menang saat itu, kita pasti akan menang kali ini. Selanjutnya, Yuge ada di pihak kita sekarang. Lan Xuanyu sama sekali tidak terlihat khawatir. Ying Lohong menjawab, itu bagus. Akademi menyetujui ini karena mereka ingin melihat kekuatan kelas eksperimenmu. Mata Lan Xuanyu berbinar. Din, bisakah kita menggunakan mesya kita? Tidak, sudut mulut Lan Xuanyu berkedut. Itu tidak adil, kan? Mereka bisa menggunakan armor pertempuran 2 kata, tapi kita tidak bisa menggunakan mesya kita. Tidak ada yang tidak adil tentang itu, kata Yin Lohong. Apakah kalian berencana untuk menghancurkan akademi? Apakah kamu tidak tahu seberapa kuat mesya kamu? Apakah Anda akan membiarkan kami melihat kalian mengemudikan pesawat ruang angkasa Anda dan membombardir seluruh tempat? Ying Lohong sangat jelas tentang kekuatan dan penggunaan Skywings. Tahun ke-6 tidak memiliki mesya setingkat ini. Tidak adil untuk tahun ke-6 jika Lan Xuanyu dan timnya bertarung dengan sayap langit mereka. Lagi pula, Akademi telah menginvestasikan banyak sumber daya ke Skywings. Lan Xuanyu berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Saya akan segera kembali dan mendiskusikannya dengan teman sekelas saya. Berapa banyak orang yang akan berpartisipasi dalam kompetisi melawan cabang? Ying Lohong, juga akan ada 7 orang, ini tradisi. Dimengerti? Jawab Lan Xuanyu. Ada yang lain, Ying Lohong, tidak ada yang lain. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya kepada gurumu. Aku akan pergi dulu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi tanpa menyapa Xiao Qi dan Tang Zhenhua. Setelah melihatnya pergi, Lan Xuanyu menatap Tang Zhenhua dengan ragu. Meskipun dia tidak terlalu yakin dengan situasi antara dekan dan gurunya, dia secara kasar tahu bahwa mereka memiliki semacam hubungan. Tang Zhenhua terbatuk dan berkata, itu adalah emosinya. Jangan mempermalukan gurumu kali ini. Kalian harus mengalahkan tahun ke-6 terlebih dahulu. Dari 7 orang yang mereka kirim kali ini, 3-4 memiliki kemungkinan memasuki pengadilan dalam. Jangan khawatir, jawab Lan Xuanyu dengan tenang tanpa sedikit pun rasa khawatir. Para siswa di kelas mereka telah sepenuhnya menyatu dengan jiwa roh mereka. Selain Jiayu, semua orang di kelas memiliki jiwa roh yang kuat. Meskipun kelas mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal battle armor, dia benar-benar percaya diri dengan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan. Bab 713 persaingan cabang akan semakin keras. Apakah pertandingan tanding dengan cabang akan lebih sulit daripada menantang tahun ke-6? Lan Xuanyu bertanya, karena poin kesulitan yang baru saja diberikan Yin Lohong padanya, mengalahkan tahun ke-6 akan memberinya 1 poin kesulitan, tetapi mengalahkan cabang akan memberikan 3 poin. Ini sangat jelas, cabangnya mungkin lebih sulit untuk ditangani. Lulusan dari istana dalam mereka yang akan berhemat dengan kalian. Mereka semua berusia antara 23 dan 25 tahun dan pada dasarnya berada di puncak kekuatan mereka. Yang terkuat di antara mereka adalah Master Jiwa 8 Cincin, tambah Xiao Qi. Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi merasa tidak berdaya. Aku tahu, misi ini juga tidak sederhana. Xiao Qi menatapnya dengan senyum tipis dan berkata, bukankah kamu sangat percaya diri tadi? Lan Xuanyu tersenyum pahit. Itu hanya untuk kompetisi antara kami dan tahun ke-6 akademi kami. Saya sangat akrab dengan mereka, tetapi kami tidak tahu banyak tentang senior dari cabang. Tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Xiao Qi berkata dengan suara rendah, pasti tidak ada masalah. Apakah Anda tahu apa persyaratan siswa cabang untuk masuk ke pengadilan negeri kita? Salah satu prasyaratnya adalah memenangkan kompetisi sparring bersama kami. Jika mereka menang sekali, cabang tersebut akan mendapatkan 3 slot untuk masuk ke pengadilan dalam. Ini bukan hanya pertempuran kehormatan, tetapi juga pertempuran sumber daya. Apakah itu pengadilan luar atau dalam? Alasan pengurangan jumlah siswa adalah karena ada batasan jumlah sumber daya. Anda akan memahami ini ketika Anda masuk ke pengadilan negeri di masa depan.
Lan Xuanyu sedikit mengernyit dan berkata, "Jangan khawatir, kami pasti akan melakukan yang terbaik." "Oh benar, Guru Tang, bagaimana produksi Skywings? Kita seharusnya mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk ditukar dengan beberapa dari mereka." "Tang Zhenhua, saya sedang mengerjakannya. Berapa banyak sumber daya yang harus Anda tukarkan?" Lan Xuanyu berkata, "Awalnya aku hanya ingin mengubah setengahnya, tapi sepertinya aku harus mengubah semuanya sekaligus." "Mereka semua, di mana Anda mendapatkan begitu banyak sumber daya?" Tang Zhenhua bertanya dengan heran. Lan Xuanyu terbatuk. Dia merasa ada beberapa hal yang tidak bisa dia sembunyikan, jadi dia segera memberitahu mereka tentang bajak laut api ungu. Mendengar kata-katanya, mata Xiaoqi membelalak. "Kalian terlalu berani, sebenarnya menyerang kru bajak laut. Bagaimana jika Anda gagal? Bisakah Anda memikul tanggung jawab jika seluruh kelas dimusnahkan?" Lan Xuanyu menundukkan kepalanya karena malu dan tidak membantah. Xiaoqi bahkan lebih marah. "Lan Xuanyu, hal pertama yang harus kamu lakukan sebagai pengawas kelas adalah memastikan keamanan teman sekelasmu. Apa yang saya katakan, dan Anda bertindak sebagai bajak laut." Lan Xuanyu berkata dengan suara rendah, "Guru Xiao, jika kita ingin tumbuh dengan cepat, kita membutuhkan banyak sumber daya dan kita perlu terlibat dalam pertempuran nyata untuk mendapatkan pengalaman. Bukankah ini arti dari misi Skyfighter kita? Jika tidak ada bahaya, apa gunanya pelatihan? Sekte Tang menyewa kapal perang yang bagus untuk kita. Mungkinkah kita benar-benar hanya memperlakukannya sebagai alat transportasi? Maka itu tidak akan banyak membantu pertumbuhan kita. Jangan khawatir, kapal perang Sekte Tang sangat canggih dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kapal perang bajak laut itu. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita masih bisa melarikan diri. Selain itu, identitas seorang bajak laut cukup membantu kita dan akan membuat proses penyelesaian misi Skyfighter menjadi lebih mudah. Dengan identitas ini sebagai kedok, kita bisa melakukan banyak hal lainnya." Xiaoqi meninggikan suaranya. "Kamu ingin melakukan sesuatu yang lain? Apakah Anda berencana untuk menghancurkan planet dosa?" "Lan Xuanyu, sudah kubilang, jangan main-main." "Baiklah, baiklah." Tang Zhenhua dengan cepat mencoba memuluskan semuanya. "Masalah ini memang terdengar sedikit berisiko, tapi Xuanyu benar. Dengan keunggulan teknologi kapal perang Sekte Tang, bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk melarikan diri. Xuanyu, kamu harus berhati-hati untuk tidak jatuh ke dalam penyergapan bajak laut dan jangan pernah membiarkan siapapun menemukan pola gerakanmu, mengerti?" Lan Xuanyu cukup pintar untuk mengetahui bahwa gurunya mendukungnya. Dia dengan cepat mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya pasti akan mencatat ini." Tang Zhenhua menepuk pundak Xiaoqi dan mendesah pelan. "Bukankah aku baru saja meneliti teknologi jiwa dengan Sekte Tang? Saya baru mengetahui seberapa canggih teknologi mereka setelah meneliti bersama mereka. Dan hanya ini yang mereka izinkan untuk saya lihat. Pasti ada sesuatu yang lebih maju yang belum kita lihat." Xiaoqi mengerutkan alisnya, jelas tidak bisa melepaskannya. Dia memiliki perasaan yang mendalam untuk kelas eksperimen perang bintang dan sangat menghargai anak-anak ini dan takut sesuatu akan terjadi pada mereka. Lan Xuanyu menyelidiki, "Guru Xiao, jangan khawatir, kami pasti akan lebih berhati-hati di masa depan. Kali ini, kami kebetulan bertemu dengan kru bajak laut yang mencegat kami. Saat itu, kami harus bertarung atau melarikan diri. Jika kami tidak bisa mengalahkan pihak lain, kami pasti akan kabur. Kami tidak memulai perkelahian. Xiaoqi, apa yang kamu rencanakan selanjutnya?" Lan Xuanyu berkata, "Saya akan membawa tim kami untuk menyelesaikan kompetisi sparring, sementara yang lain akan melanjutkan misi pertempuran tim. Dengan kerja sama kedua tim, kami akan dapat menyelesaikan misi lebih cepat. Jangan khawatir, dengan saya tidak ada, saya akan membiarkan mereka mengambil beberapa misi level 2. Dengan kekuatan mereka, itu pasti tidak akan menjadi masalah." Xiaoqi menganggukkan kepalanya dan berkata, "Lan Xuanyu, ingat ini, tidak boleh ada yang hilang di kelas, mengerti?" Ekspresi Lan Xuanyu berubah serius juga. "Jangan khawatir, aku akan memastikannya. Kami membawa kembali sebagian dari sumber daya kali ini untuk ditukar dengan sayap langit, dan sebagian lainnya untuk saya pergi ke Sekte Tang untuk meningkatkan senjata, peralatan, dan perlengkapan kekuatan kapal perang kami untuk memastikan keamanannya." Xiaoqi menghela nafas dan tersenyum pahit.
Mungkin aku terlalu mengkhawatirkan kalian. Seekor elang muda harus melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, tetapi kalian terbang terlalu cepat dan saya tidak dapat mengikutinya. Guru Tang, tolong beri mereka lebih banyak nasihat tentang bertukar senjata. Tang Zhenhua tertawa. Itu sama bagi saya. Kelas mereka adalah kelas dengan kohesi terkuat yang pernah saya lihat. Karena inilah semua orang bekerja keras untuk tidak menyeret kelas ke bawah. Suanyu memang pemimpin kelas yang sangat berkualitas. Di bawah kepemimpinannya, kelas eksperimen Star Wars kami tumbuh begitu cepat. Lan Suanyu terkekeh dan berkata, Guru, jangan puji aku dulu. Saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada kalian berdua. Bagaimana jika kita masuk ke pengadilan negeri di masa depan? Apakah akademi memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung kita di istana dalam? Xiaoqi terkejut. Seluruh kelas masuk. Bagaimana mungkin? Lan Suanyu mengangkat bahu dan berkata, itu mungkin tidak mustahil. Jika kita memiliki sumber daya yang cukup, saya memperkirakan kelas kita akan tumbuh sangat cepat di masa depan. Tang Zhenhua tersenyum pahit. Dari perspektif sumber daya, akademi pasti tidak memiliki banyak sumber daya untuk mendukung begitu banyak siswa di pengadilan negeri pada saat yang bersamaan. Jadi, jika Anda memiliki pemikiran seperti itu berarti ketika akademi mengetahui bahwa kelas Anda terlalu kuat, mereka akan menambah kesulitan untuk masuk ke pengadilan dalam dan akan memblokir sebagian besar siswa. Lan Suanyu mengerutkan alisnya. Apakah itu benar-benar tidak mungkin? Tang Zhenhua berkata, ini sangat sulit, kecuali kemampuan yang kalian tunjukkan dapat membuat akademi bersedia merawat kalian dengan segala cara. Tentu saja, tidak masalah bagi Anda untuk memasuki pengadilan negeri, bukan hanya karena kemampuan Anda, tetapi juga karena status Anda sebagai penerus sekolah kehidupan. Ngomong-ngomong, aku harus mengingatkanmu bahwa posisi penerus sekolah kehidupan tidak hanya akan memberimu keuntungan, tetapi juga akan memberimu banyak tekanan. Semua orang di School of Life School sedang melihat posisi ini. Orang dalam posisi ini akan menjadi penerus Elder Su dan satu-satunya yang dapat berkomunikasi dengan pohon abadi. Bahkan jika dia tidak memiliki banyak bakat dalam pertempuran, dia pasti bisa berkultivasi ke peringkat dewa berkat hubungannya dengan pohon abadi. Jadi, ketika saatnya tiba, persaingan akan sangat ketat. Xiaoqi memandang Lan Suanyu dengan kekhawatiran di matanya. Lan Suanyu memang tumbuh lebih kuat lebih cepat, tapi kekuatan jiwanya masih meningkat terlalu lambat. Di seluruh kelas eksperimen Star Wars, biasanya memiliki 5 cincin dan bahkan ada siswa dengan 6 dan 7 cincin, tetapi Lan Suanyu hanya memiliki 4. Di usianya, Master Jiwa 4 cincin tidak dianggap buruk, tetapi dia tidak dianggap luar biasa di Akademi Shrek. Itu baik-baik saja di akademi karena para guru menghargai potensinya, tetapi di School of Life, lawan yang harus dia hadapi di masa depan setidaknya adalah gelar Douluo. Tekanan padanya tidak diragukan lagi sangat besar. Sehubungan dengan ini, Lan Suanyu sangat optimis. Guru, akan selalu ada jalan di depan gunung, dan Penatua Su pasti akan hidup lebih lama. Bab 714 ini kesempatan terakhir kita. Lan Suanyu sebenarnya sangat tidak mau memikirkan hal ini karena ketika dia harus menghadapi masalah ini, itu berarti hidup Penatua Su telah berakhir. Tang Zhenhua berkata, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini, kamu harus bersiap untuk pertandingan sparring ini terlebih dahulu. Guru, aku akan pergi dulu. Lan Suanyu memang sedang terburu-buru untuk kembali. Situasi yang tiba-tiba membuatnya segera mengubah rencananya. Tang Zhenhua berkata, kami belum menyelesaikan produksi Skywings, tetapi kami harus dapat memberi kalian 10 set terlebih dahulu. Saya akan meminta orang yang relevan untuk datang untuk test drive nanti. Baiklah, dengan 10 sayap langit yang berkoordinasi dengan kapal perang, mereka akan lebih aman selama misi. Setelah meninggalkan Interstellar Center, Lan Suanyu kembali ke asramanya. Saat dia berbaring di tempat tidur, seluruh pikirannya menjadi kosong. Setelah menyelesaikan misi, dia sangat lelah, terutama karena kelelahan mentalnya karena harus berkonsentrasi memikirkan dan menghadapi segala sesuatu yang bisa terjadi. Setiap keputusan yang dia buat terkait dengan keselamatan seluruh kelas. Hanya pada saat inilah dia santai. Semua pertandingan sparring dan misi untuk sementara dikesampingkan. Teman-teman sekelasnya perlu istirahat, begitu pula dia. Pikirannya menjadi jernih. Menyelesaikan misi akademi dan misi Skyfighter adalah apa yang harus mereka lakukan di fase selanjutnya. Adapun tantangan tahun ke-6, dia tidak terlalu peduli.
Asteris asteris asteris. Sima Xian menutup komunikasi dan menatap Li Ximing dan Li Siki, berkata dengan suara rendah, mereka setuju. Kedua bersaudara itu disegarkan dan tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Sima Xian mengangguk dan berkata, benar. Kami tidak pernah melupakan penghinaan dalam beberapa tahun terakhir. Kami akan lulus dari Outer Court. Jika kita tidak bisa menghapus penghinaan ini, saya khawatir kita tidak akan bisa tetap tenang selama ujian pengadilan negeri. Kali ini, kami pasti akan memberi mereka kejutan. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat mereka sekarang. Mereka terlalu pendiam beberapa tahun ini dan tidak bersuara. Mereka seharusnya mulai melakukan misi Skyfighter baru-baru ini dan saya tidak yakin bagaimana keadaan mereka, kata Li Ximing. Sima Xian, semakin pendiam mereka, semakin kita harus berhati-hati. Kita semua tahu kekuatan Tang Yuge, tetapi saya mendengar bahwa dia tidak dapat menembus cincin 7 karena suatu alasan. Jika dia hanya memiliki 6 cincin, kami memiliki peluang 80% untuk menang. Bahkan jika dia telah menembus ring 7, peluang kita untuk menang masih sekitar 70%. Kami akan merencanakan taktik kami untuk beberapa hari ke depan. Kami masih harus berurusan dengan Lan Xuanyu terlebih dahulu. Semakin tidak ada berita, semakin sulit untuk mengatakannya. Meskipun kami memiliki keunggulan absolut dalam hal battle armor dan kultivasi, bukankah itu sama saat itu? Kami masih kalah pada akhirnya. Yang terpenting bagi kami adalah bersikap stabil sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menciptakan keajaiban. Asteris. Lan Xuanyu tidur sepanjang jalan sampai malam hari. Dia berencana untuk memberitahu semua orang tentang situasinya besok dan membiarkan semua orang beristirahat dengan baik hari ini. Dia mengambil perangkat komunikasi jiwanya, berbaring di tempat tidur, dan memutar nomor. Segera, suara wanita lembut datang dari sisi lain. Kamu kembali, Guru Nana, kita mungkin tidak akan pergi untuk saat ini. Akademi ingin kami bersaing dengan anak kelas 6. Apakah Anda di Akademi Insinyur Sun Moon Royal Soul? Orang di sisi lain alat komunikasi itu adalah Guru Nana. Nana tersenyum, senang memiliki pengalaman tempur yang lebih nyata. Aku akan datang, aku juga merindukan kalian. Besar, inilah yang ingin dikatakan Lan Xuanyu. Dia telah mengikuti 2 misi Skyfighter berturut-turut dan dia tidak pernah melihat Nana sejak itu. Tidak lama kemudian, pintu cahaya perak diam-diam terbuka di ruang tamu Lan Xuanyu. Sosok ramping melangkah keluar dan tiba di depan Lan Xuanyu. Rambut perak panjangnya dibiarkan tergerai dan dia mengenakan gaun putih panjang yang membuatnya terlihat lebih halus. Nana masih secantik dulu. Meski bertahun-tahun telah berlalu, dia seperti peri tanpa jejak waktu di wajahnya. Guru Nana. Lan Xuanyu menerkam ke depan dan memeluk Nana. Nana tersenyum dan mengusap kepalanya. Kamu hampir dewasa tapi kamu masih bertingkah seperti anak kecil. Lan Xuanyu mengangkat kepalanya dan menatapnya. Aku akan selalu menjadi anak kecil di depanmu. Nana tersenyum. Apakah misinya berjalan lancar? Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, itu berjalan cukup lancar, semuanya baik-baik saja. Nana merasakan perubahan auranya dan sedikit mengangguk. Kamu telah membuat beberapa kemajuan. Terus tingkatkan kultivasi Anda dengan mantap. Petik 2. Baiklah. Lan Xuanyu mengangguk. Kekuatan jiwanya masih meningkat dengan sangat lambat, jauh lebih lambat dari rekan-rekannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah membeli harta langit dan bumi dalam jumlah besar dari akademi dan berkultivasi di Danau Dewa Laut, dia curiga kekuatan jiwanya akan mandek. Ganoderma Roh Abadi Ungu memang cukup berguna. Garis keturunannya tidak memiliki tanda-tanda menyerap kekuatan spiritual baru-baru ini dan terus bertambah kuat. Tapi Lan Xuanyu merasa bahwa efek Ganoderma Roh Abadi Ungu tidak lagi sebaik saat dia memakannya dulu. Mungkin karena dia menyerap terlalu banyak ketika dia menerobos ke ring 4. Nana berkata, saya telah mencari harta surga dan bumi bermutu tinggi di pasar, tetapi saya tidak menemukan apapun. Sepertinya Anda hanya bisa mencarinya di Shrek Academy. Saya telah bertanya-tanya dan menemukan bahwa sebagian besar harta yang benar-benar bermutu tinggi dikendalikan oleh Akademi Shrek dan Sekte Tang. Jika Anda ingin meningkat lebih cepat, Anda perlu makan lebih banyak makanan enak. Anda tidak perlu khawatir garis keturunan Anda tidak dapat mengakomodasi mereka. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, aku terus makan buah kehidupan tanpa akhir-akhir ini dan efeknya cukup bagus. Setelah menerobos ke cincin 4, kekuatan jiwaku benar-benar stabil.
Tapi saya merasa efek dari Purple Immortal Spirit Ganoderma melemah. Apakah kurang nutrisi? Nana menganggukkan kepalanya dan berkata, itu mungkin. Anda masih membutuhkan lebih banyak harta langit dan bumi itu. Akan lebih baik jika Anda dapat memiliki harta surga dan bumi 100.000 tahun, terutama untuk kali berikutnya Anda menerobos. Menurut perhitungan saya ketika Anda menerobos ke-4 cincin, Anda membutuhkan ramuan abadi 100.000 tahun untuk berhasil menerobos di lain waktu. Akan lebih baik jika Anda bisa menyiapkan 2 di antaranya. Petik 2. Lan Xuanyu menggaruk kepalanya dan berkata, sepertinya tidak mudah. Meskipun Akademi memiliki beberapa, harganya pasti cukup mahal. Saya pikir saya bahkan mungkin tidak dapat menembus ring 5 ketika saya lulus dari Outer Court. Nana berkata, belum tentu, kita lihat saja nanti. Jika Anda tidak bisa, saya akan memikirkan sesuatu untuk Anda. Baiklah, Lan Xuanyu kembali memeluk Nana dengan erat. Nana bertanya, di mana Xiu Xiu? Lan Xuanyu berkata, aku tidak memberitahunya bahwa kamu ada di sini. Kalau tidak, dia akan merenggutmu lagi. Aku akan memberitahunya besok. Nana tertawa. Apakah kamu tidak takut dia tidak bahagia? Lan Xuanyu berkedip. Haruskah kita memberitahunya sekarang? Bibir Nana melengkung ke atas. Sepertinya kamu sangat peduli dengan perasaan Xiu Xiu. Lan Xuanyu menjawab tanpa daya, karena aku tidak mampu menyinggung perasaannya. 20 menit kemudian, Bai Xiu Xiu tiba di asrama Lan Xuanyu. Saat melihat Nana, dia secara alami memberinya sambutan hangat. Guru Nana, saya telah menerobos, kata Bai Xiu Xiu bersemangat. Oh, tunjukkan padaku keterampilan jiwamu nanti. Nana tersenyum. Tentu, ruang kultivasi Lan Xuanyu dengan cepat ditempati oleh Bai Xiu Xiu. Dia berdiri di luar tanpa daya saat dia melihat Bai Xiu Xiu melepaskan keterampilan jiwanya. Saya tahu bahwa jika dia datang, saya akan diabaikan. Huff. Lan Xuanyu hanya bisa melihat dengan iri saat Nana membimbing Bai Xiu Xiu di ruang kultivasi. Siapa yang memintanya untuk tidak melakukan terobosan baru-baru ini? Keesokan paginya, Lan Xuanyu mengumpulkan semua orang dan memberitahu mereka tentang pertandingan tanding dengan tahun ke-6. Bab 715 memisahkan tim. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menggunakan metode Lan Xuanyu. Setiap orang akan beristirahat selama 3 hari dan kemudian Bing Tianliang dan Ding Zuohan akan memimpin tim untuk menjalankan misi tersebut. Lan Xuanyu akan memimpin timnya untuk bersaing dengan tahun ke-6 dan kemudian berpartisipasi dalam kompetisi sparring. Sore harinya, Ding Zuohan dan yang lainnya pergi untuk memilih misi mereka sementara Lan Xuanyu menuju ke Sekte Tang untuk meningkatkan perlengkapan kapal perang. Seluruh kelas dibagi menjadi 2 tim. Lan Xuanyu tiba di markas Sekte Tang pada sore hari. Ketika dia melihat Deng Bo lagi, dia merasa ekspresi kapten ini agak menarik. Kapten, kenapa kamu menatapku seperti melihat hantu? Ini membuatku sedikit gugup. Lan Xuanyu tersenyum dan menyapa Deng Bo. Deng Bo mundur beberapa langkah dan kemudian berkata dengan tegas, katakan padaku, apa yang kalian lakukan? Mengapa ada begitu banyak senjata dan peralatan di kapal perang? Meskipun sedikit kurang, itu masih terlalu banyak. Pot amunisi bahkan tidak terpasang, dan ruang kontrol terisi penuh. Gudang senjata keluarga mana yang kalian rampok? Juga, saya memeriksa, mengapa Anda menggunakan begitu banyak rudal penangkap dan rudal pencegat, dan 1 rudal antimateri. Lan Xuanyu menjawab dengan acuh tak acuh, tentu saja kita harus menggunakannya. Sekte Tang kami telah menyiapkan senjata yang bagus untuk kami gunakan, bukan? Deng Bo berkata dengan suara rendah, aku hanya ingin tahu apa yang kalian lakukan. Inilah yang perlu diketahui oleh Sekte Tang. Lan Xuanyu berkata, haruskah kita masuk dulu? Tidak baik berdiri di depan pintu. 15 menit kemudian, apa? Deng Bo membanting meja dan berdiri, menatap Lan Xuanyu dengan mata terbuka lebar. Kalian mencuri kru bajak laut dan bahkan menjual kapal perang mereka. Lan Xuanyu berkedip dan berkata, itu benar. Pak, Deng Bo menamparkan dahinya sendiri dan duduk kembali, bergumam, aku tahu itu, aku tahu tidak ada hal baik yang akan dihasilkan dari merebut kapal perang. Seharusnya aku tidak memperlengkapi kalian dengan senjata. Kalian benar-benar berani. Lan Xuanyu terbatuk dan berkata, bagaimana mungkin kita tidak dilengkapi dengan senjata? Lalu bukankah kita akan menjadi tawanan perompak antar bintang? Maka kita akan menjadi budak. Juga, pernahkah Anda mendengar pepatah itu sebelumnya? Mereka yang terampil berani,
Justru karena kapal perang Sekte Tang kami cukup kuat sehingga kami dapat memperoleh kemenangan seperti itu. Lihat, bukankah saya membawa kembali semua rampasan perang yang saya rampas? Sebelum kami pergi, Anda menekankan betapa berharganya amunisi di kapal perang kami dan betapa mahalnya sumber dayanya. Karena inilah kami tidak punya pilihan selain berjuang untuk menghidupi diri kami sendiri. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mendukung konsumsi kapal perang kita sama sekali. Apakah kamu tidak setuju? Melihat ekspresi sedih Lan Xuanyu, mata Deng Bo membelalak saat mengingat membawa Lan Xuanyu dan timnya ke Sin Planet. Berhenti. Bagaimanapun, saya sudah melaporkan masalah ini ke atasan, dengarkan saja pengaturan mereka. Jika Sekte memutuskan untuk mengambil kembali kapal perangnya, itu tidak ada hubungannya denganku, aku tidak bisa mengendalikan kalian. Deng Bo tidak ingin berbicara dengan Lan Xuanyu lagi, dia benar-benar takut dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bocah ini. Orang-orang kecil ini terlalu berani. Mereka benar-benar menyerang kru bajak laut dan bahkan menang. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Setelah menunggu setengah jam, Lan Xuanyu melihat lagi wakil kepala balai Tang Miao. Ketika Tang Miao melihat Lan Xuanyu, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Meskipun dia sudah tahu bahwa orang-orang kecil ini berani melakukan beberapa hal yang tidak biasa demi menyelesaikan misi, dan mereka bahkan membuatnya terdengar masuk akal, dia tidak menyangka bahwa mereka akan merampok kru bajak laut pada yang pertama, kapal perang tunggal. Tidak buruk, kalian. Tang Miao mengacungkan jempol pada Lan Xuanyu. Kamu terlalu sopan, kami baik-baik saja. Lan Xuanyu terkekeh. Kamu benar-benar berpikir aku memujimu. Tang Miao memutar matanya. Kakak, bukankah kamu memujiku? Lan Xuanyu bertanya dengan patuh. Melihat Lan Xuanyu bertingkah bodoh, Tang Miao tidak bisa menahan tawa. Tidak heran Wang Tianyu sangat menyukaimu. Kamu hanyalah replika dari dirinya. Tuan Wang, apa yang dia lakukan saat itu? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mulut Tang Miao berkedut. Kamu bisa bertanya padanya sendiri di masa depan. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Terus merampok kru bajak laut. Lan Xuanyu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Hall Master, seperti ini. Itu benar-benar kebetulan kali ini. Kami diserang oleh bajak laut, jadi kami tidak bisa hanya berbalik dan lari, kan? Kami sebenarnya bersiap untuk lari, tetapi siapa yang tahu bahwa rudal antimateri Sekte Tang kami akan sangat kuat sehingga kami mengalahkan mereka dalam sekejap. Jangan khawatir, kami pasti akan menghindari mereka di masa mendatang dan tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Deng Bo, yang berdiri di samping, mau tak mau berkata, akan aneh jika aku mempercayaimu. Kalian sekelompok bocah pemberani, apa yang kalian takutkan? Tang Miao telah mendapatkan kembali ketenangannya. Saya ingin mendengar seluruh proses operasi Anda. Saya tidak boleh melewatkan apapun. Beritahu aku semuanya. Baiklah. Lan Xuanyu segera menjelaskan situasinya dan bagaimana mereka menghadapi akibatnya. Setelah mendengarkan penjelasannya, Tang Miao menganggukkan kepalanya. Baiklah, itu saja. Deng Bo, bawa dia untuk mengisi kembali senjata dan amunisinya. Kami akan mengambil semua yang dia bawa kembali dan membelinya dengan harga normal. Kami akan memberinya 4 rudal antimateri. Selama dia punya uang, selain senjata rahasia, biarkan dia memilih sisanya. Deng Bo menatap Tang Miao, kaget. Apakah kamu tidak terlalu memanjakan anak-anak ini? Apakah ini benar-benar tepat? Tang Miao berkata kepada Lan Xuanyu, tunggu di luar dulu, ada yang ingin kukatakan pada Deng Bo. Baiklah, Lan Xuanyu sangat gembira. Kata-kata Tang Miao setara dengan mendukung operasi mereka sebelumnya. Ini juga berarti Sekte Tang secara resmi mendukung mereka. Jika ada situasi serupa, Sekte Tang akan dapat mentolerirnya. Apa yang bisa lebih baik dari ini? Melihat Lan Xuanyu pergi dengan gembira, Deng Bo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Hall Master, kami tidak bisa menyetujui tuntutannya. Ini baru pertama kalinya mereka keluar dan mereka sudah merampok kru bajak laut. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat akan berbahaya. Mereka adalah murid Shrek Academy. Tang Miao menekan telapak tangannya ke bawah dan Deng Bo berhenti. Tang Miao berkata, pertama, mereka telah memenangkan pertempuran ini, bukan? Dan mereka tidak kehilangan apapun. Ini adalah kemampuan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka mengemudikan kapal perang sendiri dan mereka
telah mengalahkan awak bajak laut lebih dari 10 kapal perang luar angkasa. Apakah Anda mampu melakukan ini? Mereka tidak hanya memiliki keberanian, tetapi mereka juga memiliki kecerdasan. Ini adalah keberanian dan kehati-hatian. Pada titik ini, Tang Miao memandang Deng Bo dengan tegas dan berkata, yang lebih penting, bahkan jika mereka berhadapan dengan bajak laut, mereka dapat mempertahankan hati asli mereka dan tidak membunuh para tawanan atau menjualnya sebagai budak. Memang benar bahwa mereka memiliki niat untuk merampok bajak laut dan menjara sumber daya mereka, tetapi mereka dapat tetap setia pada hati mereka dan tidak menggunakan segala cara yang mungkin. Mereka masih bisa berpegang pada garis bawah di hati mereka, dan inilah alasan mengapa saya mendukung mereka. Mereka memiliki keterampilan, kecerdasan, garis bawah, dan bahkan lebih banyak bakat. Sekelompok anak muda seperti mereka akan benar-benar menjadi luar biasa saat dewasa nanti. Saya sudah berbicara dengan Wang Tua. Di masa depan, jika kelas mereka tidak masuk ke pengadilan negeri Akademi Shrek, saya akan menyambut mereka di markas Sekte Tang kami. Juga, aku harus mengingatkanmu untuk tidak menyimpan dendam atas apa yang terjadi saat itu. Anda harus menemukan kekuatan mereka dan belajar dari mereka dalam beberapa aspek, mengerti? Mendengar kata-kata Tang Miao, alis Deng Bo berangsur-angsur mengendur dan dia menganggukkan kepalanya tanpa daya. Harus kukatakan, Hall Master, ada kalanya aku benar-benar cemburu pada mereka. Tetapi saya harus mengakui bahwa mereka sangat luar biasa, terutama Lan Xuanyu. Semua orang di kelasnya mempercayainya. Jika bukan karena persatuan mereka, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Bab 716 Mengapa mereka dihargai? Tang Miao tersenyum dan berkata, ini juga alasan mengapa saya menghargai dia. Kekuatan seseorang tergantung pada bakatnya sendiri. Sekte Tang dan Akademi Shrek kami tidak pernah kekurangan kejeniusan seperti itu, tetapi jarang melihat seseorang dengan bakat dan keterampilan kepemimpinan yang kuat. Dia bukan hanya komandan yang berbakat, dia adalah pemimpin yang jenius. Dia adalah bakat yang tidak dimiliki Sekte Tang dan Akademi Shrek kita. Saya berharap dia tidak masuk ke pengadilan negeri karena kita akan dapat mengambil keuntungan darinya meskipun saya merasa Wang Tua pasti tidak akan memberi kita kesempatan ini. Ketika Lan Xuanyu melihat Deng Bo lagi, sikap Deng Bo jelas membaik. Selanjutnya adalah verifikasi dan pemilihan peralatan. Mereka telah memperoleh segala macam senjata dan amunisi dari kapal perang perompak, dan setelah verifikasi terakhir, itu sepadan. Lagi pula, itu adalah senjata dan peralatan dari kapal perang. Setelah mengisi ulang misil antimateri, Lan Xuanyu menggunakan sisa uangnya untuk ditukar dengan sistem tenaga baru. Itu masih merupakan sistem tenaga berdasarkan sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif, tetapi itu lebih maju daripada yang mereka miliki saat ini. Output daya meningkat sebesar 40% dan kecepatan sebesar 50%. Tentu saja, konsumsi yang sesuai jauh lebih tinggi. Namun, Lan Xuanyu tidak terlalu peduli dengan pengeluaran saat ini. Mereka masih memiliki 30 ton logam dasar langka sebagai sumber energi, yang cukup untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, Lan Xuanyu mengincar senjata baru. Itu adalah senjata ofensif khusus dengan daya tembus yang sangat kuat dan dapat menembus perisai pelindung kapal perang. Itu sangat kuat tetapi juga sangat mahal. Lan Xuanyu menghitung bahwa sumber daya mereka tidak cukup untuk ditukar dengan senjata ini, tetapi dia tetap membayar deposit terlebih dahulu. Baik sistem tenaga baru maupun senjata ini membutuhkan waktu untuk dipasang. Dia akan memesannya terlebih dahulu dan mengirimkannya dalam sebulan. Sebulan kemudian, tim 33 Skywings akan menyelesaikan setidaknya satu misi. Pertandingan tanding Lan Xuanyu dan timnya akan hampir selesai, dan saat itu, mereka akan dapat melengkapi peralatan baru ini. Sebenarnya, Lan Xuanyu masih memiliki banyak peralatan yang dia inginkan, tetapi dia kekurangan uang. Dia terpesona oleh database senjata Sekte Tang. Beberapa senjata besar terlalu kuat untuk pesawat ruang angkasa penyerang kelas meteorit, dan semuanya sangat kuat. Kapten, apakah Anda menjual kapal perang atau tidak? Lan Xuanyu berbisik ke telinga Deng Bo. Apa, kamu masih ingin membeli kapal perang? Deng Bo menatapnya dengan kaget. Lan Xuanyu terkekeh dan berkata, pikirkan, bagaimana jika kita punya uang di masa depan? Kita tidak membutuhkan kapal perang yang terlalu besar, tapi kapal perang serbu kelas meteor sudah cukup bagus. Saya melihat pengenalan model terbaru, dan ini jauh lebih baik dari kami, terutama dengan tambahan logam langka di atas paduannya, dan memiliki fungsi yang kuat.
Ini benar-benar bergerak. Ketika kita memiliki uang di masa depan, bagaimana kalau kita menukarnya? Deng Bo menatapnya dan berkata dengan ekspresi yang menarik, aku pusing berbicara denganmu. Kami akan berbicara ketika Anda punya cukup uang. Lan Xuanyu, baiklah, kami akan bekerja keras untuk mendapatkan uang. Pergi, kata Deng Bo lemah. Bocah ini pasti ingin menyerang kru bajak laut ketika dia mengatakan bahwa itu kebetulan. Pembohong. Lan Xuanyu meninggalkan Sekte Tang dengan puas. Dia telah menghabiskan sebagian besar keuntungan mereka kali ini dan dia hanya bisa menghela nafas. Sangat sulit untuk memimpin. Dia sebenarnya tidak terlalu ingin berpartisipasi dalam kompetisi sparring, itu buang-buang waktu. Meskipun 1 ton air danau Dewa Laut adalah hal yang baik, berpartisipasi dalam kompetisi tanding jelas tidak menguntungkan seperti menjalankan misi. Sekembalinya ke akademi, Lan Xuanyu menerima pemberitahuan bahwa kompetisi mereka dengan tahun ke-6 akan diadakan dalam 3 hari. Ding Zuohan juga mengirimkan kabar bahwa misi tim telah diterima. Itu adalah misi pengawalan dengan tingkat kesulitan 3. Itu untuk mengawal pesawat ruang angkasa komersial melalui wilayah di mana perompak luar angkasa mungkin muncul, tetapi wilayah ini berada di bawah yurisdiksi federasi. Misi ini sangat cocok untuk mereka dan kemungkinan menghadapi armada bajak laut rendah karena tidak mungkin armada bajak laut berani memasuki wilayah federasi untuk menjarah pesawat ruang angkasa komersial. Setelah berdiskusi dengan semua orang, Bing Tianliang dan Ding Zuohan memutuskan untuk menerima misi ini. Tidak apa-apa jika mereka tidak bertemu dengan armada bajak laut, tetapi jika mereka melakukannya, mereka mungkin bisa mendapatkan hadiah tambahan. Itu tidak buruk juga. Lan Xuanyu setuju dengan ini. Misi pengawalan ini sangat sederhana. Alasan utama kesulitan misi adalah karena membutuhkan kapal perang, yang berarti membutuhkan sumber daya. Mereka memiliki kapal perang dan itu adalah kapal penyerangan Sekte Tang yang luar biasa. Lan Xuanyu hanya memberikan satu saran, yaitu selama proses pengawalan, kapal perang 33 Skywings harus tetap tidak terlihat dan menunggu kapal perang bajak laut mengambil umpan. Sebuah pesawat ruang angkasa komersial yang dilindungi oleh kapal perang kelas Meteor mungkin menghalangi para perompak, tetapi jika mereka memilih untuk tetap tidak terlihat, mereka mungkin bisa memancing para perompak keluar. Menjadi tidak terlihat hanya akan mengkonsumsi beberapa logam langka. Itu sepadan bahkan jika hanya ada 1 pesawat ruang angkasa pengintai. Waktu keberangkatan adalah 2 hari kemudian, yang berarti mereka tidak akan bisa mendukung tim Lan Xuanyu. Jika mereka berhasil menyelesaikan misi kali ini dan tim Lan Xuanyu juga bisa menyelesaikan misi mereka, kelas mereka akan bisa mendapatkan 11 dari 24 poin kesulitan yang dibutuhkan hanya dalam 2 bulan. Dengan cara ini, sisanya akan jauh lebih mudah. Setelah berurusan dengan bajak laut api ungu dan bertukar sumber daya setelah kembali, Lan Xuanyu mengerti betapa pentingnya sumber daya bagi tim. Hanya dengan sumber daya yang cukup mereka bisa menjadi lebih kuat. Selain itu, Nana telah memberitahunya bahwa jika dia ingin menerobos ke cincin 5, dia akan membutuhkan setidaknya harta surga dan bumi kelas 100.000 tahun. Bagaimana dengan menerobos ke ring 6? Bukankah dia membutuhkan lebih banyak sumber daya? Dia tidak bisa melakukannya tanpa uang. Amunisi kapal perang 33 Skywings telah diisi ulang, dan semua sumber daya yang digunakan sebelumnya telah diisi ulang, termasuk misil antimateri. Lan Xuanyu memberitahu Ding Zuohan dan Bing Tianliang bahwa jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, mereka tidak boleh ragu untuk menggunakan amunisi mereka. Bahkan jika mereka menggunakan semua misil antimateri, tidak apa-apa selama mereka bisa kembali dengan selamat. Kapal perang 33 Skywings berangkat sekali lagi untuk menjalankan misi ketiganya. Lan Xuanyu juga membawa Bai Xiu-Xiu, Lan Mengqin, Tang Yuge, Yuanen Hui-Hui, Qian Lei, dan Liu Feng untuk menghadapi lawan mereka. Asrama Lan Xuanyu. Ketujuh orang itu duduk melingkar. Tang Yuge berkata, menurut informasi yang saya terima, ada 4 petapa jiwa 7 cincin di antara tahun ke-6 dan tidak ada jiwa Douluo. Sisanya adalah kaisar jiwa 6 cincin. Oh itu bagus. Untung mereka tidak memiliki kelainan seperti senior Zheng Longjiang. Lan Xuanyu terkekeh. Yang lain juga santai. Lan Mengqin terbatuk dan berkata, bukankah salah kita menjadi seperti ini? Bagaimanapun, kita menghadapi senior master armor pertempuran 2 kata kita, bukankah seharusnya kita lebih menghormati mereka? Qian Lei menepuk dadanya yang kokoh dan berkata dengan suara rendah, mengalahkan mereka adalah rasa hormat terbesar bagi mereka. Lan Mengqin memutar matanya dan berkata,
kamu membuatnya terdengar seperti kamu bisa melakukannya sendiri. Qian Lei terkekeh. Jika aku memasuki kondisi mengamuk, itu mungkin benar-benar berhasil. Lan Xuanyu meliriknya dan berkata, jangan sombong. Anda hanya memiliki satu misi, untuk menunda si Masian. Serahkan sisanya kepada kami. Kami akan melakukan sesi latihan bersama di sore hari. Sejak terobosan semua orang, kami belum benar-benar berlatih bersama. Semua orang mengangguk. Memang, setelah semua orang menerobos, mereka belum benar-benar berlatih bersama. Bab 717 Formasi Pertempuran. Kekuatan tim 7 Lan Xuanyu saat ini adalah Tang Yuge, petapa jiwa 7 cincin dengan jiwa roh burung yin yang keos, Yuanen Hui Hui, kaisar jiwa bercincin 6 dengan roh hantu roh elf jiwa naga, Lan Mengkin, raja roh 5 cincin dengan jiwa roh angsa zamrud, Bai Xiu Xiu, raja roh 5 cincin dengan jiwa roh naga iblis abisal, Qian Lei, raja jiwa 5 cincin dengan golden behemoth sebagai panggilan hidupnya, Liu Feng, raja roh 5 cincin dengan jiwa roh naga berduri, Lan Xuanyu, leluhur roh 4 cincin, tanpa jiwa roh. Berdasarkan jumlah cincin jiwa saja, mereka tidak terlalu kuat, tetapi selain Lan Xuanyu, mereka semua memiliki jiwa roh yang terkemuka. Mereka adalah jiwa-jiwa yang nyata dan bukan jiwa-jiwa buatan dari pagoda roh. Terutama Lan Mengkin dan Bai Xiu Xiu, yang jiwa rohnya berada di level binatang hebat. Lan Xuanyu bahkan merasa bahwa jika itu adalah situasi 1 lawan 1, Tang Yuge saat ini pasti tidak lebih lemah dari Zheng Longjiang saat itu. Meskipun Tang Yuge tidak memiliki armor pertempuran 2 kata, jika dia kembali di antara tahun ke-6, dia akan tetap menjadi yang terkuat. Jadi bagaimana jika 7 lawan 7? Jadi bagaimana jika lawan mereka memiliki 4 petapa jiwa 7 cincin dan 3 kaisar jiwa 6 cincin? Jika tahun ke-6 tidak sama, lalu bagaimana bisa sama seperti sebelumnya? Apakah mereka membandingkan siapa yang meningkat lebih cepat? Jawabannya ada di arena. Namun, Lan Xuanyu telah meminta akademi untuk melakukan kompetisi ini secara internal dan tidak mempublikasikannya ke dunia luar, juga tidak mengizinkan tahun-tahun lainnya untuk menonton. Mengenai hal ini, Ying Lohong cukup terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Lan Xuanyu akan menyarankan akademi untuk menyiarkan pertandingan ini dan mendapat manfaat darinya. Alasan mengapa Lan Xuanyu mengusulkan untuk melakukannya secara internal adalah karena dia tidak ingin mengekspos kekuatan timnya. Mereka sudah dewasa dan dia tidak ingin dirinya dan teman-temannya muncul di bawah sorotan. Jika mereka terlalu terkenal, mereka secara alami akan diperhatikan oleh orang lain. Bagaimana tim 33 Skywings mereka akan bergerak di masa depan? Akan mudah bagi orang lain untuk melihat keterampilan jiwa mereka. Sudah waktunya untuk tetap low profile. Karenanya, pertandingan ini menjadi kompetisi internal Shrek Academy. Kapal perang 33 sayap langit telah pergi, dan Lan Xuanyu cukup nyaman dengan teman-teman sekelasnya. Bakat Ding Zuohan dalam mengemudikan kapal perang sama sekali tidak kalah dengannya, belum lagi senjata yang mereka bawa cukup kuat. 4 rudal antimateri buatan Sekte Tang sudah cukup untuk melakukan banyak hal, belum lagi kapal perang mengawal kapal dagang dalam keadaan tidak terlihat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pengawalan yang mewah, dan mungkin tidak banyak kapal dagang yang dapat menerima perlakuan seperti itu. Jika benar-benar ada perompak yang menyerang dan mereka lemah, itu akan menjadi makanan gratis di piring. Jika para perompak terlalu kuat, mereka hanya akan menyerah pada misi dan kembali melapor. Oleh karena itu, untuk tim pertempuran 33 sayap langit, misi tim kali ini cukup bagus. Namun, misi seperti itu jarang terjadi dan tidak semua kapal dagang mampu melindungi Skyfighters. Selama beberapa hari terakhir, Lan Xuanyu dan rekan satu timnya berlatih bersama. Setelah semua orang menerobos, kemampuan mereka telah meningkat secara signifikan dan keterampilan jiwa mereka sedikit banyak berubah. Yang paling banyak berubah adalah Bai Xiu Xiu dan Lan Mengkin. Setelah mendapatkan jiwa roh dari binatang hebat, bahkan jiwa bela diri mereka telah bermutasi. Baru pada pagi kompetisi akademi mengirim berita bahwa aturan kompetisi akhirnya dikonfirmasi. Bukan 7 lawan 7 yang awalnya mereka pikirkan, tetapi kompetisi komprehensif yang akan menentukan pemenang terakhir. Ini juga merupakan kompetisi yang sepenuhnya menampilkan kekuatan gabungan kedua belah pihak. 31v1, 12vv, 17v7, total 5 pertandingan. Dalam kompetisi 1 lawan 1, pemenang akan mendapatkan 1 poin, 2 lawan 2 akan mendapatkan 2 poin, dan pertandingan 7 lawan 7 akan mendapatkan 4 poin.
Dengan kata lain, jika mereka memenangkan 3-1v1 pertama dan 1-2v, mereka akan dapat menentukan pemenang bahkan jika mereka tidak bertarung di babak terakhir. Format turnamen ini relatif menguntungkan untuk tahun ke-6 karena tim Lan Xuanyu mengandalkan pertarungan tim untuk menang melawan tahun ke-6 di masa lalu. Dalam hal pertarungan tim Lan Xuanyu setidaknya memiliki keunggulan psikologis. Tetapi dengan 4 pertandingan tambahan, kekuatan keseluruhan menjadi lebih penting. Tidak diragukan lagi bahwa tahun ke-6 memiliki keunggulan dalam hal kekuatan individu. Lan Xuanyu meragukan hal ini, tetapi jawaban akademi sangat sederhana. Kompetisi untuk memilih perwakilan akademi juga seperti ini untuk akademi cabang. Karena akademi memilih tim terkuat untuk menghadapi tantangan akademi cabang, mereka secara alami harus melalui metode seleksi yang sama, jadi ini adil. Tidak mudah untuk mengganti tahun ke-6 dan mendapatkan 4 poin kesulitan untuk misi Sky Fighter mereka. Oleh karena itu, bagi Lan Xuanyu dan yang lainnya, hal pertama yang harus mereka pikirkan adalah bagaimana mengerahkan pasukan mereka. Ada 7 orang di kedua sisi. Setelah anggota tim muncul dalam pertandingan 1v1 dan 2v, 7 lawan 7 yang tersisa juga harus muncul. Tapi ini akan menimbulkan masalah, jika mereka cedera atau kelelahan di pertandingan sebelumnya, apa yang akan terjadi di pertandingan selanjutnya. Itu pasti akan mempengaruhi pertandingan 7 lawan 7, jadi siapapun yang muncul lebih dulu akan menjadi masalah yang sangat penting. Lan Xuanyu dan rekan satu timnya sedang berkumpul di kantor Xiaoqi saat ini, mendiskusikan bagaimana mengatur formasi. Xiaoqi mengerutkan kening. Xuanyu, apa yang kamu sarankan? Dia bertanya kepada Lan Xuanyu karena Lan Xuanyu adalah yang paling akrab dengan rekannya. Lan Xuanyu memandangi rekan satu timnya dan berkata, Yuge dan Hui Hui pasti akan bertarung 1 lawan 1 dan memiliki peluang menang yang tinggi. Yuge pada dasarnya bisa menjamin kemenangan 1 lawan 1, jadi Hui Hui harus bisa melakukan hal yang sama. Adapun yang terakhir 1 lawan 1. Aku. Qian Lei mengangkat tangannya dengan penuh semangat. Lan Xuanyu meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak bisa keluar. Mengapa? Mata Qian Lei membelalak. Aku sangat kuat dalam pertarungan 1 lawan 1. Bahkan jika aku bertemu si Masian, aku bisa melawannya. Lan Xuanyu, lalu bisakah kamu menjamin kemenangan? Ini, aku tidak terlalu mengenal mereka dan aku tidak bisa menjaminnya, tapi aku merasa pasti ada peluang. Qian Lei tidak terlalu sombong. Lagi pula, dia hanya punya 5 cincin. Meskipun Golden Behemoth telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, perbedaan antara kekuatan jiwa mereka masih sangat jelas. Tidak ada keraguan bahwa tahun ke-6 akan mengirimkan 3 Soul Sage 7 cincin dan bahkan Master Armor pertempuran 2 kata untuk berpartisipasi dalam kompetisi 1 lawan 1. Qian Lei benar-benar tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap petapa jiwa dengan armor pertempuran 2 kata dan petapa jiwa dari Akademi Shrek. Lan Xuanyu berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu tidak sepenuhnya percaya diri, kamu tidak dapat mengekspos dirimu sendiri. Kami masih harus mengandalkan Anda untuk 7 pertandingan terakhir melawan 7 pertandingan. Mata Qian Lei berbinar. Apakah aku seperti senjata rahasia? Lan Xuanyu menjawab, kurasa begitu. Xiaoqi memandang Lan Xuanyu dan bertanya, siapa yang akan berpartisipasi dalam pertandingan terakhir? Lan Mengqin dan Bai Xiu memandang Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan berkata, kami memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan kompetisi ini. Jika kita ingin memperoleh kemenangan akhir, maka kita harus memenangkan pertandingan 7 lawan 7. Kami tidak bisa bertaruh untuk memenangkan keempat pertandingan di depan kami harus memenangkan seluruh kompetisi dengan tegas. Jadi, Qian Lei dan Mengqin harus menyembunyikan kemampuan mereka. Tidak ada yang mengira bahwa Qian Lei adalah Soul Master tipe serangan terkuat di antara kita, juga tidak akan mengira bahwa Mengqin memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Jadi, dalam 3 pertandingan pertama, kami berlima lainnya akan beraksi sementara kalian berdua tetap misterius. Dalam pertandingan 1 lawan 1 terakhir, Frenzy, Anda naik. Jangan mencari kesuksesan, tapi jangan membuat kesalahan, jangan terluka parah, dan jangan terlalu menguras tenaga. Berikan saja semua yang Anda bisa, lakukan apapun yang Anda bisa, dan tunjukkan kekuatan Anda sendiri. Bab 718 melawan tahun ke-6. Baiklah. Liu Feng mengangguk dan tidak banyak bicara, tapi Lan Xuanyu tidak pernah meragukan tekadnya. Lan Xuanyu melanjutkan, untuk 2 lawan 2,
Siu-Siu dan aku akan naik. Menurut pengaturan kami saat ini, kami harus memenangkan setidaknya 2 dari 4 pertandingan pertama. Kemudian, pertandingan 7 lawan 7 terakhir akan menjadi yang menentukan. Xiao Qi sedikit menganggukkan kepalanya, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Setelah pelatihan terus-menerus, Lan Xuanyu, ketua kelas, menjadi lebih dewasa. Dalam hal usia dan kekuatan jiwa, dia mungkin yang termuda dan terlemah di seluruh kelas, tapi tidak diragukan lagi dia adalah pilar dari seluruh kelas eksperimen pertempuran bintang. Dapat dikatakan bahwa tanpa dia, tidak akan ada kelas eksperimen yang menjadi fokus seluruh sekolah. Eselon atas akademi sudah menyadari hasil bagus yang mereka peroleh di planet sumber naga dan sangat optimis tentang masa depan mereka. Xiao Qi sangat berharap anak-anak ini dapat menciptakan lebih banyak keajaiban. Salah satu kriteria penting untuk menilai apakah guru penanggung jawab pengadilan luar biasa adalah berapa banyak muridnya yang bisa masuk ke pengadilan dalam, dan Xiao Qi percaya bahwa kumpulan siswa ini akan memberinya kejutan besar. Sementara tim Lan Xuanyu sedang mendiskusikan taktik mereka, tahun ke-6 juga melakukan hal yang sama. Kali ini, mereka berjuang demi kehormatan seluruh kelas. Jika mereka memenangkan pertempuran ini, mereka akan mendapat keuntungan besar dalam ujian pengadilan negeri setelah lulus. Tahun keempat saat ini, kelas eksperimen Perang Bintang Akademi yang belum pernah terjadi sebelumnya, telah mengalahkan mereka 2 kali di masa lalu ketika mereka masih tahun pertama. Tidak ada keraguan bahwa Akademi sangat menghargai kelas eksperimen Perang Bintang. Meskipun mereka 2 tahun lebih tinggi dari pihak lain, pengaruh mereka di Akademi jauh lebih rendah daripada para junior itu. Bahkan mantan ketua kelas mereka rela diturunkan pangkatnya untuk pergi ke sana. Mereka sudah menjadi lelucon di Outer Court dan banyak orang bahkan mengatakan bahwa mereka adalah kelas terburuk di Outer Court dalam beberapa dekade terakhir. Apakah itu guru atau siswa di tahun ke-6, mereka selalu berada di bawah tekanan seperti itu dan rasa sakit di hati mereka bisa dibayangkan. Tidak ada yang mau disebut sampah, apalagi membawa reputasi seperti itu ke pengadilan negeri. Apa pendapat para guru pengadilan dalam tentang mereka? Jika para guru pengadilan negeri mengenakan penilaian, berapa banyak dari mereka yang bisa masuk ke pengadilan negeri? Selain Sima Xian, yang relatif percaya diri, bahkan Li Siki dan Li Ximing tidak terlalu percaya diri untuk berhasil. Itulah mengapa mereka memikirkan metode ini. Hanya dengan membersihkan penghinaan mereka sebelumnya, mereka memiliki kesempatan untuk meningkat. Meskipun hanya tahun ke-6 yang tepat untuk menang melawan tahun ke-4, dan akan lebih memalukan lagi jika mereka kalah, mereka tidak punya pilihan lain. Lagi pula, mereka sudah kalah 2 kali. Mereka melamar ke akademi dan akhirnya mendapatkan kesempatan ini. Mereka harus menang dan mereka harus menang dengan indah untuk membuktikan bahwa mereka mampu. Pada saat ini, seluruh tahun ke-6 sangat bersatu. Mereka semua memiliki harapan yang tinggi untuk pertandingan ini. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, Sima Xian telah dewasa sepenuhnya. Mungkin karena jiwa bela dirinya, tapi dia tampak sedikit lebih tua dari usia sebenarnya. Tingginya lebih dari 2 meter, dan bahunya sangat lebar. Dia tidak memiliki banyak otot di tubuhnya, tetapi dia mengeluarkan perasaan kuat yang tidak normal. Rongga matanya dalam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura berbahaya. Sebagai orang nomor 1 yang tak terbantahkan di antara tahun ke-6, tekanan yang dia alami tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Penataan pasukan sudah selesai dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan emosinya. Ke-6 orang yang sudah bersiap di sisinya diam-diam menunggu kompetisi dimulai. Pertandingan ini akan diadakan di arena Akademi Shrek. Ini juga merupakan tempat para siswa berdebat setiap hari. Ada tindakan perlindungan sempurna yang bisa menahan Meisha yang bertarung di dalam. Tidak ada siswa dari tahun lain untuk menonton, hanya siswa dari 2 tahun yang diizinkan masuk. Ketika tahun ke-6 tiba di arena seni bela diri, mereka menyadari bahwa tidak ada tahun ke-4 di area penonton. Apakah mereka tidak akan menonton kompetisi? Tidak, mereka seharusnya menyelesaikan misi Skyfighter mereka dan tidak berani membuang waktu. Lagi pula, tahun ke-6 juga merupakan tahun ke-4 dan tahu betapa sulitnya menyelesaikan misi. Tapi setelah menyelesaikan misi Skyfighter yang tersisa akan mengalami perubahan total. Tahun ke-6 saat ini bukan lagi 29 siswa dari sebelumnya. Hanya tersisa 21 siswa dan 8 sisanya yang belum menyelesaikan misi Skyfighter dieliminasi. Di tribun penonton, 14 tahun ke-6 menunggu dengan gugup.
Mereka telah menyelesaikan misi Skyfighter dan sekarang setengah lulus dari pengadilan luar Akademi Shrek. Sebagian besar dari mereka memiliki armor pertempuran 2 kata dan memenuhi syarat untuk lulus dari pengadilan luar Akademi Shrek. Masih ada beberapa orang yang bekerja keras untuk menyelesaikan armor pertempuran 2 kata mereka sebelum lulus. Mereka harus menang. Mereka mengepalkan tangan tanpa sadar dan menatap dengan gugup ke arena kosong, diam-diam menunggu pertandingan terhormat ini dimulai. Bagi mereka, pertempuran ini terlalu penting. Jika mereka menang, mereka akan mewakili akademi untuk bertanding dengan cabang. Jika mereka bisa menang lagi, mereka akan bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi dan menyambut ujian kelulusan dan ujian pengadilan negeri yang akan datang. Jika mereka kalah dalam pertandingan ini, mereka mungkin akan menjadi lulusan Akademi Shrek yang paling menyedihkan dalam beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk memenangkan pertandingan ini. Semua orang tahu konsekuensi dari kekalahan dalam pertandingan ini, tetapi mereka tetap menyetujui pertandingan ini tanpa ragu-ragu. Mereka akan lulus, dan mereka yang bisa masuk ke pengadilan negeri sama langkahnya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk kilin. Mereka semua masih muda dan memiliki darah panas di pembuluh darah mereka. Sebelum meninggalkan akademi, mereka berharap untuk membakar darah panas mereka untuk terakhir kalinya, melepaskan masa muda mereka sepenuhnya, dan memperjuangkan kehormatan yang menjadi milik mereka. Di sisi lain tribun penonton, ada lebih dari 20 orang. Duduk di kepala meja adalah wakil Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek, Wang Tianyil. Sosok perkasa ini benar-benar datang secara pribadi dan duduk di sebelahnya adalah pemimpin sekolah kehidupan, wakil senior Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek, Penatuasu. Penatuasu selalu memiliki senyum di wajahnya dan dia terlihat sangat tua. Dia tampaknya tidak banyak berubah dibandingkan sebelumnya, tetapi mereka yang akrab dengannya akan menyadari bahwa matanya tidak secerah sebelumnya. Di belakang mereka sebagian besar adalah guru pengadilan luar Akademi Shrek dan beberapa guru pengadilan dalam. Zheng Longjiang juga ada di sana, dan dia saat ini duduk di sudut tribun penonton. Setelah dia mengetahui tentang pertandingan ini, dia secara khusus melamar ke pengadilan negeri untuk izin menonton. Dia selalu sangat tertarik pada Lan Xuanyu, dan para junior ini telah membuatnya menderita di tahun pertama mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya sejak memasuki Akademi Shrek. Setelah beberapa tahun, dia ingin melihat seberapa jauh perkembangan para junior ini. Sesosok turun dari langit dan perlahan mendarat di tengah arena. Itu adalah dekan pengadilan luar Akademi Shrek, Ying Lohong. Benar sekali, dekan sendiri yang akan menjadi wasit kompetisi ini untuk menjamin keamanan para mahasiswa peserta. Ini adalah kompetisi pertarungan yang sebenarnya, bukan kompetisi virtual di dunia Douluo. Kedua belah pihak, masuk. Suara tenang Ying Lohong bergema di seluruh tempat. Di kedua sisi arena, kedua belah pihak masuk ke arena dengan masing-masing 7 orang. Di tahun keempat, Lan Xuanyu berjalan di depan dengan Tang Yuge, Bai Xiuxiu, Lan Mengqin, Qian Lei, Liu Feng, dan Yuanen Hui di belakangnya. Di sisi tahun ke-6, yang di depan adalah Sima Xian. Di belakang Sima Xian adalah guru jiwa Black Tortoise Shield Li Ximing dan Li Siki bersaudara, dan Lan Xuanyu tidak mengenali satu pun dari 4 orang di belakang mereka. 2 siswa yang pernah bertarung dengan mereka sebelumnya tidak ada di antara mereka. Bab 719 Zhou Pengsan. Tahun ke-6 telah mengubah daftar mereka. Lan Xuanyu menyipitkan matanya. Dia telah menyelidiki secara kasar dan menemukan bahwa ada 4 petapa jiwa 7 cincin di antara tahun ke-6 dan tidak ada jiwa Douluo. Dia tidak menyangka akan ada 2 pengganti dibandingkan dengan orang yang berperang melawan mereka 3 tahun lalu. Tidak ada keraguan bahwa tahun ke-6 memiliki alasan untuk mengubah barisan mereka. Sebanyak 14 orang dari kedua sisi berjalan ke tengah arena dan membentuk formasi, 1 Yi. Ying Lohong berkata dengan suara rendah, pemimpin kedua tim menyerahkan daftar nama. Demi keadilan, daftar peserta harus disiapkan terlebih dahulu dan diserahkan langsung kepada Ying Lohong. Setelah itu, mereka tidak diperbolehkan berganti tim. Oleh karena itu, pengaturan pasukan merupakan bagian yang sangat penting dari rencana mereka. Lan Xuanyu dan Sima Xian berjalan keluar dan masing-masing berdiri di depan Ying Lohong saat mereka menyerahkan daftar nama. Dalam jarak dekat, Lan Xuanyu merasakan tekanan kuat dari Sima Xian, tapi dia tidak takut sama sekali dan menatapnya dengan tenang.
Mata mereka bertemu dan si Masian hanya merasa bahwa Lan Xuanyu mengeluarkan perasaan ilusi dan sama sekali tidak terpengaruh oleh auranya. Anak baik, si Masian menyipitkan matanya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana Lan Xuanyu menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd untuk membalikkan keadaan. Ying Lohong mengambil daftar nama dan memberi isyarat agar mereka kembali ke tim. Pertandingan pertama, Tang Yuge dari tahun ke-4, dan Zhou Pengsan dari tahun ke-6. Tang Yuge berjalan perlahan sementara 6 lainnya mundur. Di sisi lain tahun ke-6, sudut bibir si Masian sedikit melengkung, dan yang lainnya juga santai. Dia melakukannya dengan benar. Benar, di babak pertama ini, si Masian menebak bahwa tahun ke-4 akan mengirimkan Tang Yuge terkuat, itulah sebabnya mereka membuat pengaturan seperti itu. Tidak diragukan lagi sangat bermanfaat bagi mereka untuk menebak pengaturan lawan. Untuk putaran selanjutnya, mereka juga berharap untuk berkembang ke arah yang telah mereka rencanakan. Zhou Pengsan adalah siswa tahun ke-6 yang tidak dikenal Lan Xuanyu. Dia belum pernah mendengar tentang dia di pertandingan sebelumnya melawan tahun ke-6. Lan Xuanyu tidak mengenal Zhou Pengsan, tetapi Tang Yuge mengenalnya. Lagi pula, dia dulunya adalah ketua kelas 6. Ketika dia mendengar nama Zhou Pengsan, dia benar-benar mengerutkan kening. Lan Xuanyu melihat ekspresi Tang Yuge dan sedikit terkejut. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang Zhou Pengsan ini? Kedua belah pihak memasuki arena dan yang lainnya mundur. Hanya Tang Yuge, Zhou Pengsan, dan Ying Lohong, yang menjadi wasit, tetap berada di arena. Zhou Pengsan memandang Tang Yuge dengan ekspresi rumit dan berseru, "Pemimpin kelas." Tang Yuge menjawab dengan jelas, "Aku bukan lagi ketua kelasmu, kamu tidak perlu memanggilku seperti itu." Zhou Pengsan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, dalam hatiku, kamu selalu menjadi ketua kelas kami." Pada saat itu, guru yang meminta kami untuk mengasingkan Anda dengan sengaja, berharap untuk membuat Anda marah. Kami benar-benar tidak ingin. Baiklah, Tang Yuge melambaikan tangannya dan memotongnya. Masa lalu adalah masa lalu, dan saya sudah membuat pilihan saya. Saya tahun ke-4 sekarang dan tidak ada hubungannya dengan tahun ke-6 lagi. Lakukan yang terbaik. Zhou Pengsan menatap wajah halus Tang Yuge dan tatapan rumit melintas di matanya. Dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. "Ketua kelas, aku akan melakukan yang terbaik. Bersiaplah untuk kompetisi," perintah Ying Lohong. Tang Yuge dan Zhou Pengsan mundur secara terpisah untuk memperlebar jarak di antara mereka. Di pengadilan luar Akademi Shrek, pertandingan 1 lawan 1 pertama antara tahun ke-6 dan ke-4 akan segera dimulai. Melihat kedua belah pihak mundur beberapa langkah, Ying Lohong melambaikan tangannya dan berteriak, "Mulai." Setelah mengumumkan dimulainya kompetisi, dia mundur jauh. "Tahun ke-6 akan menang. Kita akan menang. Kita akan menang." Di tribun penonton, beberapa tahun ke-6 berteriak serempak saat mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menyebarkan suara mereka ke seluruh arena. Mata Zhou Pengsan berubah sedikit merah saat cincin jiwa muncul di bawah kakinya. 3 cincin jiwa ungu dan 3 hitam. Kaisar jiwa 6 cincin. Dalam kompetisi 1 lawan 1 ini, tahun ke-6 sebenarnya tidak mengirim sage jiwa 7 cincin tetapi kaisar jiwa 6 cincin. Setelah cincin jiwanya dilepaskan, mata Zhou Pengsan berubah menjadi kuning cerah. Lapisan sisik tajam perlahan muncul dari kulitnya, membuatnya tampak seperti landak. Setelah melihat ini, Liu Feng tertegun. "Apakah ini naga berduri? Itu bukan makhluk rasku." Suara Ton Dragon segera bergema di dalam hatinya. Sepertinya telah bermutasi. Itu memiliki sebagian dari garis keturunan ras saya tetapi tidak murni. Sepertinya beberapa kemampuannya telah menghilang dan beberapa kemampuannya telah diperkuat. Zhou Pengsan, Martial Soul, Demonic Ton Dragon, bermutasi Martial Soul. Pada saat yang sama dia melepaskan jiwa bela dirinya, Tang Yuge juga melepaskan jiwa bela dirinya. Cahaya 5 warna berkedip dan lapisan sisik menutupi seluruh tubuhnya saat cincin jiwa muncul di bawah kakinya. Ketika si Masian dan yang lainnya melihat cincin jiwa ke-7 muncul dari kaki Tang Yuge, ekspresi mereka menjadi jelek. Sage jiwa 7 cincin, dia benar-benar menerobos. Menurut informasi yang mereka terima sebelumnya, kultivasi Tang Yuge tetap berada di puncak ring ke-6. Untuk beberapa alasan, dia tidak dapat menembus alam 7 cincin. Mereka tidak menyangka bahwa dia sudah menyelesaikan terobosannya sebelum dimulainya pertandingan. Mereka mengenal Tang Yuge dengan sangat baik dan tahu seberapa kuat kilin 5 elemen miliknya. Dia telah menembus 7 ring,
yang berarti dia bisa menggunakan avatar martial soul-nya. Seberapa kuat kilin 5 elemen ketika berada dalam kondisi avatar jiwa bela diri? Awalnya, mereka mengira itu akan menjadi 6 ring melawan 6 ring, tetapi situasinya telah berubah. Bisakah Zhou Pengzan masih mencapai apa yang telah direncanakannya? Sima Xian yang awalnya bersemangat dan yang lainnya langsung menjadi gugup. Keduanya bergerak pada saat yang sama dan menyerang satu sama lain. Dalam proses pengisian ke depan, paku di tubuh Zhou Pengzan ditarik sedikit, dan permukaan tubuhnya berkedip dengan cahaya perak redup. Namun, tidak seperti kekuatan spasial yang diberikan oleh Tone Dragon Spirit Soul Liu Feng kepada Liu Feng, cahaya perak ini jauh lebih kuat, tetapi tidak memiliki perasaan. Tang Yuge melambaikan tangan kanannya dan duri tajam segera terbentuk di udara dan menembak lurus ke arah Zhou Pengzan. Itu adalah duri logam, dikendalikan oleh elemen logam. Tubuh Zhou Pengzan berkilat saat cincin jiwa pertama dan ketiganya menyala. Ketika cincin jiwa pertamanya menyala, tubuhnya segera membengkak dan cincin jiwa perak muncul di bawah kakinya. Cincin jiwa perak itu juga tertutup paku dan terlihat agak menakutkan. Munculnya cincin jiwa ketiganya menyebabkan cahaya perak di tubuhnya menjadi lebih mencolok dan setiap paku tampak bersinar dengan cahaya perak. Menghadapi paku-paku yang masuk itu, dia tidak mengelak dan hanya menundukkan kepalanya, menggunakan tubuhnya untuk menahannya. Pu-pu-pu, serangkaian suara bergema, bukan suara logam yang bertabrakan. Tanpa battle armornya, ketika paku logam itu mendarat di tubuh Zhou Pengzan, sebuah adegan aneh terjadi. Tiba-tiba, paku identik muncul di depan Tang Yuge. Itu jelas berbeda dari paku yang dia lepaskan dan juga ditujukan ke tubuhnya. Reaksi Tang Yuge sangat cepat dan seluruh tubuhnya bersinar dengan lapisan cahaya kemasan. Duri memasuki tubuhnya dan menghilang tanpa jejak. Teknik melarikan diri 5 elemen, pelarian logam. Di sisi lain, Zhou Pengzan, yang terkena paku, mundur beberapa langkah dan sepertinya tidak terluka. Melawan kerusakan. Lan Xuanyu mengerutkan kening. Akademi Shrek benar-benar tempat berkumpulnya monster, mereka benar-benar memiliki orang seperti itu dengan jiwa bela diri yang aneh. Zhou Pengzan mengandalkan keterampilan jiwanya untuk memantulkan serangan lonjakan logam Tang Yuge. Bab 720 Refleksi. Liu Feng berseru, kontrol ruangnya telah hilang dan domain duri diperkuat. Ini adalah kemampuan yang diberikan oleh Tone Dragon yang bermutasi, refleksi kerusakan. Kemampuan ini semakin kuat saat berhadapan dengan lawan yang kuat. Dari kelihatannya, kerusakan yang dipantulkan setidaknya 60%. Saat Liu Feng berbicara, lapisan baju besi muncul di tubuh Zhou Pengzan. Sepasang sayap logam besar terbentang dari punggungnya dan baju besi perak menutupi seluruh tubuhnya. Ini adalah armor pertempuran 2 kata miliknya. Saat armor pertempuran 2 kata miliknya muncul, seluruh auranya berubah tiba-tiba, dan auranya tidak kalah dengan milik Tang Yuge. Duri tajam keluar dari battle armornya dan menutupi seluruh tubuhnya. Zhou Pengzan tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Cincin jiwa pertama dan ketiganya menyala. Dia tidak menyerang tetapi menunggu Tang Yuge menyerangnya seolah-olah dia ingin menggunakan kemampuan reflektif untuk menyerang Tang Yuge. Lan Xuanyu menyipitkan matanya. Apa yang ingin dia ketahui adalah apakah cahaya ilahi 5 elemen Tang Yuge dapat digunakan. Dia segera memahami taktik lawan. Jelas bahwa Zhou Pengzan secara khusus dipersiapkan untuk Tang Yu menggunakan kemampuannya untuk memantulkan kerusakan. Kemampuannya untuk memantulkan kerusakan tidak hanya mampu memantulkan keterampilan jiwa lawan, tetapi juga mampu mengurangi kekuatan serangan di tubuhnya. Dengan cara ini, dengan pertahanan yang kuat dari armor pertempuran 2 kata miliknya, dia tampaknya berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tahun ke-6 tidak berniat menang melawan Tang Yuge di pertandingan ini. Mereka hanya ingin bertarung imbang dan menghabiskan kekuatan jiwa Tang Yuge pada saat yang sama untuk melemahkan kekuatannya di pertempuran selanjutnya. Itu memang rencana yang bagus. Tang Yuge tidak melanjutkan serangan keduanya dan hanya menatap Zhou Pengzan dengan tenang. Di masa lalu, ketika mereka berada di tahun ketiga, Tang Yuge tidak terlalu memperhatikan Zhou Pengzan. Zhou Pengzan mengandalkan karakteristik unik dari jiwa bela dirinya untuk masuk ke Akademi Shrek. Saat itu, dia punya nama panggilan di kelas, Spiky Ball. Dia suka menemukan orang untuk berdebat ketika dia tidak melakukan apa-apa. Dia suka membiarkan orang memukulinya dan kemudian mempraktikkan teknik refleksi kerusakannya. Semua orang juga bersedia untuk berlatih bersamanya karena mereka ingin melatih refleks mereka terutama terhadap skill rebound soul.
Mantan karung pasir manusia ini telah berkembang ke titik di mana dia bisa mewakili kelasnya dalam pertempuran. Kemampuannya untuk mencerminkan kerusakan tidak diragukan lagi telah meningkat, dan bahkan armor pertempuran dua kata miliknya memiliki kemampuan yang sama, itulah sebabnya dia memilih untuk bertarung. Apakah Tang Yuge benar-benar tidak memiliki perasaan selama 6 tahun? Bagaimana itu mungkin? Lagi pula, semua orang telah belajar dan berkultivasi bersama selama lebih dari 2 tahun, dan dia adalah ketua kelas saat itu. Meskipun dia tidak terlalu ramah karena suasana hatinya yang buruk saat itu, dia selalu bekerja keras untuk kelasnya. Dia akrab dengan setiap siswa. Alasan mengapa dia pergi bukan karena dorongan guru tetapi karena dia merasakan kehangatan dari tahun-tahun pertama. Mungkin karena orang itu termasuk tahun-tahun pertama. Di bawah pengaruh banyak faktor, dia memilih untuk pergi. Melihat Zhou Pengzhan yang sedang tumbuh, dia benar-benar merasa sangat bersyukur. Apakah Zhou Pengzhan bisa masuk ke pengadilan dalam atau tidak? Setidaknya dia telah dewasa dan sudah menjadi Master Armor pertempuran dua kata. Dia bisa berhasil lulus dari Outer Court. Zhou Pengzhan juga melihat Tang Yuge di udara. Dengan 7 cincin jiwa yang berkedip-kedip di tubuhnya, dia terlihat semakin cantik. Jauh di lubuk hatinya, selalu ada bayangan ketua kelas ini. Bukan hanya dia, tetapi banyak anak laki-laki di kelas memiliki perasaan yang sama. Dia masih ingat dengan jelas bahwa pada akhir tahun keempat, di antara siswa yang tersingkir karena tidak dapat menyelesaikan misi Skyfighter, ada seseorang yang menangis dan mengatakan alangkah baiknya jika ketua kelas masih ada. Zhou Pengzhan tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang menyukai Tang Yuge. Saat ini, menghadapi Tang Yuge, emosinya sangat rumit. Ada kegembiraan, ketakutan, dan juga kegugupan. Dia berharap untuk membuktikan dirinya paling banyak di depan Tang Yuge. Mungkin hanya dengan melakukan itu dia akan memiliki kesempatan di masa depan. Dia berkultivasi dengan sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dia bisa masuk ke pengadilan negeri karena konon setelah masuk ke pengadilan negeri, dia akan dapat berpartisipasi dalam acara perjodohan terkenal itu. Dalam hatinya, ketua kelas pasti bisa masuk ke pengadilan negeri. Jika dia bisa masuk ke pengadilan dalam, dia akan memiliki kesempatan untuk mengaku padanya. Bahkan jika dia gagal, itu tidak masalah. Setidaknya dia sudah bekerja keras. Ini juga yang menjadi motivasi Zhou Pengzhan untuk maju. Dia bisa berdiri di sini karena kerja kerasnya sendiri. Meskipun jiwa bela dirinya unik, ia tidak kuat di kelas sampai ia menembus ring ke-6. Saat banyak siswa yang masih berada di ring ke-5, dia sudah menembus ring ke-6. Mengandalkan kemampuannya yang unik, dia menyelesaikan 2 misi Skyfighter yang sangat sulit dan mendapatkan hadiah yang cukup banyak. Dia melihat ke bawah dengan tatapan membara dan tiba-tiba melihat Tang Yuge menggelengkan kepalanya dengan lembut. Detik berikutnya, dia bergerak. Tang Yuge mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan terbang ke langit, langsung menuju Zhou Pengzhan. Seorang sage jiwa 7 cincin sudah bisa mengandalkan kekuatan jiwanya untuk terbang. Bahkan tanpa armor pertempuran dua kata, itu tidak akan mempengaruhi gerakannya di udara. Ini juga alasan mengapa ekspresi Sima Xian dan yang lainnya berubah drastis. Jika Tang Yuge tidak bisa terbang, rencana mereka pasti akan memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Zhou Pengzhan menyilangkan tangannya di depannya dan cahaya perak di tubuhnya samar-samar terlihat. Sayap di punggungnya terbuka dan dia tiba-tiba mengepakkannya saat dia mundur. Tetapi pada saat berikutnya, dia melihat aliran cahaya. Tubuh Tang Yuge ada di udara dan cahaya 5 warna berkedip. Dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan tiba di depannya hampir seketika. Cahaya ilahi 5 elemen hebat. Zhou Pengzhan sedikit bingung. Dia masih bisa mengingat dengan jelas seberapa kuat cahaya ilahi 5 elemen besar Tang Yuge. Namun melalui pengalaman misi Skyfighter, dia memiliki pengalaman tempur yang kaya dan segera bereaksi. Cincin jiwa kedua di tubuhnya berkedip, dan tubuh bagian atasnya tiba-tiba membungkuk, memperlihatkan bagian belakang kepala dan punggungnya. Dalam sekejap, semua paku di tubuhnya dimuntahkan. Panjangnya 1 meter dan menutupi seluruh tubuhnya seolah-olah tertutup duri. Cahaya perak gelap yang menyilaukan meledak dan perisai cahaya muncul. Di bawah pengaruh armor pertempuran dua kata, ruang di sekelilingnya terdistorsi. Tang Yuge melemparkan pukulan ke perisai cahaya perak. Ledakan, tubuh Zhou Pengzhan terlempar ke belakang seperti bola meriam, tetapi pantulan yang kuat itu juga mengguncang lengan Tang Yuge. Jarak antara mereka melebar lagi. Tapi pada perisai cahaya perak itu, lapisan cahaya 5 warna samar-samar terlihat.
Setelah meregangkan tubuhnya, Zhou Pengsan hanya merasa udara di sekitarnya agak lengket, namun jarak di antara mereka melebar lagi. Bahkan cahaya ilahi 5 elemen besar tidak dapat menembus pertahanannya. Bagaimana kekuatan armor pertempuran dua kata menjadi biasa. Tetapi pada saat ini, dia melihat cahaya 5 warna di tubuh Tang Yuge semakin menyilaukan. Saat perasaan aneh muncul, dia merasakan penglihatannya kabur saat Tang Yuge muncul di hadapannya sekali lagi. Kali ini, dia bahkan tidak melihat proses dari cahaya ilahi 5 elemen yang dimuntahkan. Dia hanya melihat telapak tangan Tang Yuge membesar di depannya. Di telapak tangannya, cahaya 5 warna melingkar dan berubah menjadi pusaran saat datang ke arahnya. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Bisakah dia berteleportasi?